Nimbakarsa hadir sebagai ruang kreativitas bagi generasi muda, tempat berkembangnya bakat seni, serta sebagai wadah untuk menjaga tradisi agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Berada di lingkungan yang dekat dengan masyarakat, Sanggar Seni Nimbakarsa menjadi pusat kegiatan seni yang terus aktif setiap minggu. Disinilah para pelatih, penari, dan anggota komunitas berkumpul untuk berlatih, berbagai pengalaman, dan mempersiapkan berbagai pementasan. Suasana latihan yang penuh semangat mencerminkan bagaimana seni menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter, disiplin, dan kebersamaan. Latihan dilakukan secara rutin dengan bimbingan pelatih yang berpengalaman. Setiap gerakan diajarkan dengan teliti, mulai dari dasar sampai formasi pentas. Pendekatan pelatihan tidak hanya mengutamakan teknik, tetapi juga nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap budaya leluhur. Selanjutnya, mari kita lihat lebih dekat proses pelatihan yang dilakukan di Sanggar. Berikut adalah sesi latihan yang sedang dipersiapkan untuk pementasan mendatang. Setelah melihat proses latihan, mari kita dengarkan pendapat dari pelatih Sanggar Seni Nimbakarsa. Kini, kita beralih kepada para pelaku seni untuk mengetahui pengalaman dan motivasi mereka. Di sini saya Fawas dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Marista Andi Chandra, alamat Dusun Krian, Kelurahan Karangmuni. Di Sanggar Nimbakarsa ini saya selaku ketua organisasi Sanggar. Oke, kapan sih berdirinya Sanggar Seni Nimbakarsa ini dan awal mula terbentuknya Sanggar ini? Untuk terbentuknya Sanggar Nimbakarsa ini sendiri cukup dibilang masih muda, Mas. Sanggar Nimbakarsa berdiri di bulan April tahun 2025 ini. Iya, Mas. Iya. Selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Sanggar Seni Nimbakarsa dan biasanya melakukan latihan berapa kali sih dalam seminggu? Untuk kegiatan rutin saat ini kami mengadakan latihan pertemuan rutin setiap 1 minggu sekali. Selain latihan rutin, kami juga banyak ikut berpartisipasi dalam banyak kegiatan event-event kebudayaan, juga literasi tentang kebudayaan, juga tentang workshop juga tentang kebudayaan. Untuk Sanggar Seni ini, apakah pernah ada upaya atau dukungan dari pemerintah? Terkait dukungan dari pemerintah sendiri, menurut kami mungkin masih bisa dibilang minim ya. Tapi ada satu momen pada bulan Juli kemarin tahun ini kami sempat menyelenggarakan itu festival bertajuk Daksina Adikarta yang alhamdulillahnya di situ ada peran dukungan dan apresiasi dari pemerintah melalui Pokir Dewan Kabupaten Provinsi, yaitu Bu Akin Nuryati, dan juga dari pemerintah Kalurahan. Oke. Selain dari festival tadi, apakah Sanggar ini pernah mengadakan atau mengikuti lomba yang lain? Untuk pementasan sendiri, Sanggar Nimbakarsa selain yang di pementasan waktu festival Daksina Adikarta itu, kami juga banyak mengisi acara-acara event kebudayaan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, gelar potensi budaya di Taman Budaya Kulon Progo, juga yang terakhir
paling dekat. Kemarin itu kami diberi kesempatan tampil untuk mengisi pembukaan acara pameran Binel Jogja 18 yang diselenggarakan di Dusun Boro Sewunggalun. Apakah ada kendala atau tantangan dalam mengembangkan komunitas seni Nimba Raksa ini? Terkait tantangan tentu pasti ada ya di setiap organisasi, tapi saya selaku ketua menanggapinya bagaimana baiknya dari tantangan-tantangan itu, persoalan-persoalan agar jadi pembelajaran bagaimana kedepannya dari permasalahan itu jadi pembelajaran buat sanggar kami bisa lebih baik ke depannya. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir Mas. Apa harapan terhadap keberlanjutan sanggar seni Nimba Karsa ini? Harapan saya untuk sanggar Nimba Karsa sendiri kedepannya tetap mampu menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda, menjadi tempat di mana tradisi tidak hanya diajarkan tetapi juga dihidupi di tengah arus modernisasi yang sangat cepat. Ya, cukup sekian pertanyaan dari saya. Perkenalkan, saya Sunaira Indri Kotifah dari SMA Negeri 1 Pengasih. Kali ini saya bersama teman-teman akan mewawancarai Mbak tentang kreasi seni yang ada di sini, pemberdayaan komunitas seni yang ada di sini. Pertama-tama perkenalkan nama dan umurnya dulu, Mbak. Saya Grafi Ulfa, umur saya 21 tahun. Oke. Kira-kira latar belakang sejak kapan menekuni budaya tari yang ada di sini? Kalau saya dari kecil. Oh, dari kecil. Terus sejak kapan Mbak mulai melatih tari yang ada di sini? Sejak tahun 2024, berarti sebelum tempat komunitas ini dibentuk gitu ya? Apa yang membuat Mbak itu tertarik untuk melatih tari angguk di sini? Karena saya sudah mendalami tari itu sejak lama dan saya suka. Oh iya. Terus kira-kira gimana proses atau pendekatan ke anak-anak yang biasa diterapkan di sini? Anak-anaknya dilatih itu ada yang perhatikan, jadi enak. Oh, jadi gampang menyampaikannya. ya, oke. Kira-kira seberapa sering latihan di sini bagi anak-anaknya? Terus gimana caranya Mbaknya itu membangun disiplin kepada mereka? Disiplinnya itu biasanya kalau latihan setengah jam, nanti istirahatnya 10 menit, bisa gitu. Terus nanti masuk lagi, kan di sini 1 jam latihan. Oh iya. Terus kira-kira menurut Mbaknya apa tantangan terbesar saat melatih angguk di sini? Tantangannya anak yang lebih perhatikan. Tapi itu kayak yang seperti itu Sebagian. ya. Terus kira-kira bagaimana cara Mbaknya untuk menyikapi hal tersebut? Bersikap tegas. Yes. Gitu. Kira-kira dari Mbaknya apa harapan terbaiknya untuk komunitas sanggar di sini? Semoga kedepannya jadi lebih maju dan banyak anak-anak yang minat. Baik, terima kasih Mbak. Melalui berbagai pelatihan, pementasan, dan pembinaan generasi muda, Sanggar Seni Nimba Karsa telah menjadi wadah penting bagi pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat. Harapannya, seni tradisional tidak hanya tetap hidup, tetapi juga dikenal dan dicintai bagi generasi mendatang. Gerakan Raga Hidup